Halo semuanya, selamat datang di podcast Sampitsi. Sambung pikiran dengan diskusi tetap safety. Podcast kali ini akan membahas tentang pemahaman bahaya pada sektor UMKM. Sebelumnya, perkenalkan saya Priti Rizky Mesandi selaku host dan ditemani dengan dua rekan saya yaitu Kak Sefa dan Kak Suci yang akan menemani diskusi kali ini. Oke, kali ini kita ngobrol santai-santai aja ya Kak. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalian kan dari mahasiswa jurusan K3. Bolehlah spill sedikit tentang apa sih K3 itu menurut kalian masing-masing. Pertama Kak Sefa dulu aja deh ya. Jadi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan upaya bagaimana kita memastikan bahwa pekerja itu selamat, sehat, dan terlindungi oleh bahaya apapun itu di tempat kerja. Jadi K3 itu bukan cuma ngomongin soal APD aja, tapi bagaimana perusahaan itu menganalisis bahayanya, mengendalikan resiko, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Serta K3 itu juga memperhatikan kesehatan pekerjanya, mulai dari fisik ataupun mentalnya. Seperti itu. Kalau untuk Kak Suci gimana? Ya benar banget sih yang dikatakan Kak Sefa. Cuma mau nambahin, jadi intinya itu K3 itu merupakan budaya yang menjamin setiap pekerja akan pekerja itu pulang dengan keadaan yang sehat, selamat seperti mereka saat berangkat bekerja. Dan K3 sendiri itu bisa dikatakan berhasil bukan karena pekerja itu takut karena diawasi, namun karena pekerja itu tahu bahwa keselamatan itu merupakan kebutuhan. Gitu sih menurut aku. Oke, baik. Kalau ngomong-ngomong nih, tadi kan Kak Sefa bahas tentang bahaya. Kalau boleh tahu, bahaya itu apa sih menurut K3? Kak Sefa? Jadi menurut K3 ini ya, Ya. secara umum bahaya di K3 itu ada 5. Yang pertama bahaya fisika, kemudian bahaya biologi, selanjutnya bahaya kimia, keempat bahaya ekonomi, dan terakhir bahaya psikososial. Oke, ngomong-ngomong nih ya Kak ya, kan tema kali ini kan bahaya di sektor UMKM nih ya. Betul Dan sekali. sekarang kan lagi banyak misalnya pedagang jus lah, pedagang jus UMKM Iya. gitu. Nah dari situ juga ada beberapa bahaya nih, misalnya salah satunya itu bahaya biologi. Dan itu bisa berasal dari jamur, bakteri, dan juga kuman. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih Kak, jadi di K3 itu ada 5 macam bahaya ya, seperti yang disebutkan Kak Sefa tadi. Nah, kalau dilihat dari contoh kecilnya Kak Suci nih tentang pedagang jus buah, Iya, ya benar. Nah, itu tuh kalau dari sisa potongan buah yang masih terbuka, nggak ditutup itu bisa jadi salah satu faktor bahaya biologi apa tidak? Nah bener banget itu Kak, karena sisa buah potongan tadi yang tidak ditutup itu dapat mengundang lalat. Dan lalat tersebut itu menjadi perantara penyebaran bakteri. Boleh saya menambahkan ya? Boleh. silakan. Jadi bahayanya ini tidak dari potongan buah itu saja, namun sanitasi yang kurang juga bisa menimbulkan bahaya biologi, seperti tempat sampah yang tidak tertutup itu juga bisa mengundang hadirnya lalat tersebut. Kemudian peralatan yang tidak dicuci setelah pemakaian juga mengundang hadirnya bahaya biologi. Wow, ketiga ternyata mempunyai sistematisnya sendiri dalam melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Suci, Kak Sefa, podcast kali ini tidak hanya ada pertanyaan dari saya saja nih, namun di dalam podcast ini kita menyediakan forum, sebuah kuesioner yang disebarluaskan kepada pekerja UMKM, dan di situ ada banyak sekali pertanyaan dari pekerja UMKM sendiri. Langsung saja ya Kak, kita masuk ke sesi bahaya
skip dulu lah. Oke, Kak Suci dan Kak Seva, kita sudah memasuki sesi bahaya skip dulu lah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kita ambil dari isi kuesioner para pedagang UMKM. Dan di sini hanya ada 2 pertanyaan nih, jadi Kak Suci dan Kak Seva jawab masing-masing satu-satu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, siapa dulu? Kak Suci dulu, boleh? Boleh. Oke, Kak Suci. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suryati. Beliau ini pekerjaannya yaitu pedagang jus buah. Nah, untuk pertanyaannya nih, kalau di pedagang jus buah ada bahaya yang mana ya Mbak? Sama cara mengatasinya gimana? Langsung saja Kak Suci. Oke. Gimana jawabannya? Kalau dari saya sih ya, kalau dari pedagang buah itu ada beberapa bahaya seperti yang sudah saya katakan tadi. Dari yang bahaya biologi itu bisa dari buahnya sendiri, sisa potongan buah yang tidak ditutup itu kan dihinggapi lalat. Terus juga ada dari bahaya ergonomi, itu dari pekerjanya sendiri. Kalau nggak disediain tempat duduk atau tempat istirahat, itu juga bisa menyebabkan kayak nyeri otot atau capek-capek gitu. Dan untuk pengendaliannya sendiri nih, sebagai pedagang itu tuh kita juga harus menjaga kebersihan, misalnya cuci tangan sebelum melayani pembeli, atau kalau enggak itu memakai sarung tangan, mencuci buah-buahan, dan mencuci alat atau peralatan yang ada di tempat jualannya. Ya. Oke, baik. Itu dia teman-teman jawaban dari Kak Suci, sangat menarik nih. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang lanjut ke Kak Seva nih. Oke, Kak Seva. Di sini ada responden yang namanya Pak Yanto. Beliau ini pekerjaannya yaitu pedagang soto ayam. Nah, kalau pertanyaannya nih Kak Seva, berapa kali peralatan dagang dibersihkan dalam sehari menurut pandangan K3? Langsung saja Kak Seva. Jadi untuk menjaga kebersihan peralatan dagang itu alangkah baiknya setelah pemakaian itu langsung dicuci aja peralatannya. Kemudian untuk cara nyucinya ini banyak yang salah. Jadi yang benar itu cara nyuci peralatan dagang itu kita harus pakai air yang mengalir. Jadi seperti itu. Oh, jadi tidak boleh yang air yang rendaman cuci rendaman itu berkali-kali ya. gitu. Oke, itu dia jawaban dari Kak Seva. Wow, sangat menarik ya pertanyaan dan jawaban dari mereka-mereka ini. Tidak terasa juga ya Kak Suci dan Kak Seva, kita udah di ujung segmen podcast kali ini. Semoga yang disampaikan dari Kak Suci dan Kak Seva bisa bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk para pedagang UMKM-nya sendiri. Sekian dari saya selaku host, izin pamit diri. Salam K3 Safety First. Terima kasih ya Kak Seva. Iya. Kak Suci, Kak Seva.